Salat Fatih namanya pembuka kebaikan. Di dalam salat ini kalau kita baca itu coba Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, limpahkan salawat, kesejahteraan, segala kebaikan, rahmatmu ala Sayyidina Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad, yang beliau itu adalah Al-Bashir, yang datang dengan membawa kabar gembira, gembira dalam keluarga, gembira dalam diri, gembira dalam usaha, gembira dalam segala kehidupan, gembira di dunia, gembira di akhirat, itu Nabi yang membawa. Nah, ini kita sambut dong. Kita sebut nama itu karena hajat kita untuk gembira terus. Al-Bashir wan Nadhir, dan orang yang mengingatkan kita agar kita tidak celaka sengsara di dunia, di keluarga, di masyarakat. Al-Bashir wan Nadhir. Setelah kita menyadari kalau Nabi itu datang dengan kebaikan lalu menghentikan, menjauhkan kita dari kemungkaran, Al-Bashir wan Nadhir, lalu kita hadirkan bahwasanya alladzi tanfatihu bihi abwabul khair. Kita yakini bahwa akan menjadi terbuka segala pintu kebaikan dengan Nabi Muhammad. Karena beliau datang dengan kebaikan. Pintu kebaikan dalam diri, pintu kebaikan dalam usaha, pintu kebaikan dalam keluarga, dan seterusnya. Makanya pembuka kebaikan. Wa tanghaliqu bihi abwabus syarri, dan tanghaliqu tertutup abwabus syarri, segala pintu kejahatan, pintu kejelekan. Baca yang serius, yang khusyuk. Yaitu selawat kami hadirkan sesuai dengan kebutuhan pribadi itu, pribadi kami waktu itu. Apalagi kita ingin mulai dakwah, ingin dibukakan dakwah, ingin mudahkan urusan bisnisnya, pembuka baca. Wa tanghaliqu bi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari, kemudian kita berselawat kepada keluarga, wa ashabihil akhyari, dan para sahabat yang baik-baik, yang pilihan. Kemudian setelah itu kita baca apa? Membaca istighfarnya Nabi Yunus. Istighfar Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Inni, sungguh aku, kuntu minadh dhalimin, telah zalim. Zalim, ya Allah, menggunakan mataku melihat yang haram, lisanku yang haram. Haram kita zalim. Sebab kalau orang melakukan keharaman itu sebetulnya akan mencelupkan matanya di neraka, akan mencelupkan badannya di neraka, kan zalim. Maka kita menyadari, inni kuntu minadh dhalimin, aku zalim, ya Allah, maka ampuni aku. Itu dibaca oleh Nabi Yunus kapan? Di saat beliau berada dalam gelapnya malam, dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya perut ikan. Gelap dalam gelap dalam gelap. Maka para ulama menyebutkan, jika engkau merasa dalam gelap hidupmu, gelap ekonomi, gelap asmara sama suami, gelap apapun dengan anak, gelap ini, baca ini, maka akan dibuka oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah itu kita baca a'udzu kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah, atau dengan Allah, dari segala ketidakbaikan yang Allah ciptakan. Apapun yang sekiranya tidak baik, tapi bagi kita menjadi baik. Kalau ada kotoran ayam di sini, baik atau tidak baik? Astagfirullah, ada kotoran ayam di sini, ya kan? Kalau di pot bunga, baik, jadi subur bunganya. Jadi begitulah Allah merubah sesuatu yang semula tidak baik. Duri itu kan tidak baik, ya. Tapi ternyata kita perlu dengan duri untuk mengeluarkan, tubuh kita kena ketusupan, kemasukan apa itu, ya? Harus congkel pakai duri, kan begitu, ya? Ada macam-macam. Jadi sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Jadi itulah kita minta perlindungan dari Allah, sehingga semula yang menjadi bahaya tidak bahaya. Sedang bismillahilladzi la yadurru, kemudian dengan nama Allah yang tidak akan menjadi bahaya. Ma'asbihi, dengan nama Allah. Sa'ul fil ardi wala fis sama', segala yang di langit dan di bumi. Itu perlindungan dari Allah. Minta perlindungan dari Allah, dan kita selalu minta perlindungan. Sebab macam-macam yang ada di semesta ini. Suami yang semula menjadi baik bisa menjadi tidak baik. Karena apa? Ya karena memang ada musibah melalui anak, ada kan? Musibah melalui suami ada, musibah melalui sahabat ada, bahkan musibah melalui guru juga ada. Jadi semua bisa jadi berbalik jadi musibah. Kalau memang nasib kita adalah nasib jelek, maka minta kepada Allah kebaikan, sehingga yang semula tidak baik pun bagi kita menjadi baik. Maka banyak berdoa. Setelah itu kita baca Baqiyat Shalihat.
tanaman surga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca itu. Kemudian setelah itu kita baca surat baca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Dan untuk surat ini khususnya qul a'udzu falaq, kalau qul huwallahu ahad 3 kali, Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, kalau kita membaca qul huwallahu 3 kali, pahalanya seperti baca Quran sekali. Dan masih banyak keutamaannya qul huwallahu ahad. Tentunya tidak kita sebutkan di sini semuanya. Sengaja kita hadirin qul. Kemudian qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ini adalah untuk penjagaan. Sehingga kalau sudah orang kenal qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas, enggak perlu lagi takut dengan santet, pelet, apa lagi? Apa? Peluh. Karena waktu itu Nabi melakukan waktu baca ini dalam hadis sahih, Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas, kemudian meniupkan di tangannya. Diusapkan di badan, di wajah dan badan beliau. Dalam riwayat lain, Nabi membacakan untuk Sayyidina Hasan dan Husain. Jadi kalau kita punya anak kecil sebelum tidur, bacakan itu semuanya. Setelah itu jangan ngomong ada ini, ada santet ini. Gimana? Umat Nabi kok masih takut hal-hal begitu ini. Bahkan ada tanya, Anda pernah disantet? Enggak. Waduh. Ya mungkin pernah, cuman saya tidak pernah mikir, tidak pernah ngurus. Saya punya qul huwallahu qul a'udzu falaq. Kenapa masih takut dengan santet-santet begitu? Ya aneh dong. Masa dari Nabi kalah? Ya enggak dong. Yang menjadi kalah apa? Ya pun kita baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, tapi dia masih mikir, lebih percaya dengan urusan para dukun. Ya kenalah dia. Masa lebih percaya dengan begitu? Masa qul huwallahu. Alhamdulillah aman kan? Ayo, aman kan? Mana ada. Tidak ada gangguan-gangguan begitu, kenapa pusing? Dan jangan gampang GR, dikit-dikit saya kena santet. Siapa menyantet ente? GR banget, ini orang-orang besar aja aman dari santet, kita kok sok banget disantet, ini. Apa perlunya? Gitu. Kalau sudah baca Al-Quran, aman sudah. Apalagi menjelang tidur. Menjelang tidur. Kemudian nanti ada wanita haid itu membaca Al-Quran nggak boleh kecuali untuk tahassun, untuk menjaga diri, jadi boleh. Itu ibu-ibu yang punya dalam keadaan haid sekalipun baca itu boleh untuk menjaga diri. Selain itu kan nggak boleh untuk menjaga anak. Sudah selesai. Habis itu nggak usah percaya dengan cerita wah santet ada, sihir ada kok. Tapi tidak akan banyak pengaruh kepada Anda dan anak Anda kalau Anda sudah dengan Rasulullah. Sampai dikatakan, apakah mungkin? Mungkin. Cuman biasa aja, seperti baginda Nabi, kena santet, kena sihir, tapi sekedar pusing sesaat, hilang. Dan Anda pun mungkin pas pusing itu kena, tapi hilang. Karena Anda kuat lebih percaya pada ini. Jangan dikit-dikit, santet. Toko nggak laku, santet. Ada bunga jatuh depan rumah, santet. Bunganya orang jatuh, terbang, santet. Ini orang hidupnya santet, kebanyakan nonton sinetron. Baik, tahu sih, tenang, tidak ada, aman. Setelah itu, baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, kemudian aman Rasul akhir Baqarah. Untuk apa itu? Ada satu riwayat hadis Muslim, suatu ketika Nabi duduk-duduk begini, ada malaikat Jibril, tiba-tiba pintu langit dibuka. Wallah alam cara buka pintu langit seperti apa, jelas ada malaikat turun, kemudian malaikat itu beri kabar gembira, absyir ya Muhammad bin Nuraidi utitahu malam yu'ta ahadun min qablik, wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya yang telah Allah berikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada siapapun nabi-nabi sebelummu. Nabi penasaran, apa itu? Mahuma? Apa itu? Dijawab oleh malaikat, Fatihatul Kitabi, surat Al-Fatihah, wa khawatimul Baqarati, dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita, kamu tidak membaca satu huruf pun kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Jadi membaca surat Al-Fatihah, di samping ada keutamaannya yang khusus, di situ ada menjadi sebab dikabul doa Anda, biarpun satu huruf. Makanya tradisi para ulama itu habis doa tiba-tiba Al-Fatihah. Ini mungkin tidak ada yang sadar bahasanya itu ada hadis Al-Fatihah. Bahkan katanya dulu pernah ada di daerah Bandung itu yang mengatakan nggak boleh Fatihah, begitu ya? Wallah alam itu ya. Orang bingung ya, jarang. Nggak tahu. Saya ditanya di Bandung, di sini ya waktu itu. Baru pertama, ya mirip-mirip ini tempatnya. Ada orang, Buya bagaimana ada orang mengatakan Fatihah? Wah ini kalau masalah orang baca hadis kan bingung. Hadis Nabi, hadis Muslim, sahih.
Jadi kalau habis doa, hendaknya bukan si alhamdulillah al-fatihah atau amanar rasul. Aman rasul. Nah, seperti itu, sebab dikabul doa. Makanya tadi di pungkasan zikir ini kita baca Fatihah 3 kali, sebab di dalamnya doa. Doa untuk para sahabat, doa untuk orang telah meninggal, doa untuk kita, kemudian Fatihah, 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 biar kita tidak lupa dengan orang tua kita, guru-guru kita. Nih. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.